Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Tunisa dengan NIM 19 10 11 60 11, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Menghindari Riba dan Pengetahuan Produk Perbankan Terhadap Loyalitas Mahasiswa Ekonomi Syariah Menjadi Nasabah di Bank Syariah. Yang pertama, bab satu pendahuluan ada latar belakang. Industri perbankan saat ini berkembang sangat aktif dan dinamis. Langkah ini didorong oleh tantangan yang semakin luas dan kompleks yang dihadapi industri dan perkembangan teknologi perbankan yang semakin canggih. Situasi ini mendorong industri perbankan untuk bereaksi cepat dalam memenuhi fungsi dan tanggung jawabnya. Secara khusus, penting untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan yang aman, nyaman, dan berkualitas tinggi, serta untuk memenuhi kebutuhan mereka. Masyarakat dapat memilih prospek perbankan syariah ke depan, namun selama hambatan dan batasan tersebut tidak muncul, mereka tidak dapat memungkirinya. Saat ini, masyarakat Indonesia tumbuh dan berkembang melalui informasi langsung atau direct information, artinya ada kekuatan yang signifikan dalam masyarakat yang sangat tertarik untuk menentukan apakah lembaga perbankan layak digunakan sebagai sarana untuk menyimpan uang. Awal tahun 2021 menjadi sejarah baru bagi perjalanan bank syariah di Indonesia, yaitu adanya penggabungan tiga bank umum syariah menjadi satu dengan nama Bank Syariah Indonesia. Jumlah bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 ada sebanyak 14. Setelah terjadinya merger atau penggabungan, jumlahnya menjadi 12 seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tentu tidak langsung disambut dengan baik. Bahkan dari kalangan umat Islam pun masih ada yang sinis dan skeptis terhadap perbankan syariah. Hal ini tercermin dari kepercayaan diri dan literasi mereka yang masih beranggapan bahwa bank syariah dan konvensional itu memiliki mekanisme yang tidak berbeda dari segi kegiatan, produk, dan transaksinya. Mahasiswa adalah kaum intelektual yang telah memperoleh pengetahuan tentang produk dan mekanisme bank syariah melalui perkuliahan. Peran mahasiswa adalah sebagai perantara antara perbankan syariah dan masyarakat, memberikan pendidikan dan pemahaman tentang perbankan syariah. Penelitian terdahulu mengkaji terkait motivasi menghindari riba dan pemahaman produk perbankan terhadap bank syariah, yaitu ada pada penelitian Erinda Resti, Haris Arafik, dan Khairunnisa tahun 2021 terkait motivasi dan pengetahuan produk perbankan terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank BSI KCP Palembang KM6 yang menyatakan terjadinya pengaruh yang signifikan terhadap variabel tersebut. Pada beberapa penelitian terdahulu, belum ada yang membahas mengenai motivasi menghindari riba dan pengetahuan produk perbankan terhadap loyalitas mahasiswa ekonomi syariah menjadi nasabah di bank syariah. Lalu ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh antara motivasi menghindari riba dan pengetahuan produk perbankan secara parsial terhadap loyalitas mahasiswa ekonomi syariah menjadi nasabah di bank syariah. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh antara motivasi menghindari riba dan pengetahuan produk perbankan secara simultan terhadap loyalitas mahasiswa ekonomi syariah menjadi nasabah di bank syariah. Lalu tujuan penelitian ini yang pertama bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh antara motivasi menghindari riba dan pengetahuan produk perbankan terhadap secara parsial terhadap loyalitas mahasiswa ekonomi syariah menjadi nasabah di bank syariah. Dan yang kedua bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh antara motivasi menghindari riba dan pengetahuan produk perbankan secara simultan terhadap loyalitas mahasiswa ekonomi syariah menjadi nasabah di bank syariah. Lalu manfaat penelitiannya yang pertama secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi kajian pengetahuan dan pengembangan pengetahuan mahasiswa ekonomi syariah, khususnya yang sudah memahami dasar-dasar perbankan syariah dan bermanfaat dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang kedua, secara praktis yang pertama, bagi pihak perbankan syariah, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak perusahaan bank syariah dalam menambah target pangsa pasarnya. Dan yang kedua, bagi konsumen bank syariah, khususnya mahasiswa ekonomi syariah dapat menjadi pengembangan dan preferensi untuk dapat lebih bijak lagi dalam memilih bank syariah. Dan ketiga, bagi para pembaca dan peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber penelitian dalam melakukan penelitian-penelitian baru mengenai perbankan syariah. Lalu yang ke bab 2, pinjauan pustaka. Yang pertama adalah landasan teori. Ada motivasi. Motivasi adalah manifestasi psikologis berupa dorongan-dorongan yang timbul dalam diri seseorang yang secara sadar melakukan tindakan dengan tujuan tertentu dalam pikirannya. Motivatif juga dapat datang dalam bentuk usaha sehingga seseorang atau sekelompok orang tertentu terbujuk untuk melakukan sesuatu karena ingin mencapai suatu tujuan yang diinginkan atau merasa puas dengan tindakannya. Lalu riba. Riba adalah ziyadah atau tambahan menurut ucapan.
Riba dapat terjadi secara kredit atau riba dain dan perdagangan atau riba bai. Riba bai meliputi pinjaman berbunga tinggi melalui pertukaran produk sejenis tanpa kompensasi kelebihan jumlah. Juga melalui dan pinjaman berbunga tinggi di mana jumlahnya dilebih-lebihkan karena jangka waktu yang ditentukan. Lalu ada pengetahuan produk. Menurut Niti Susastro tahun 2013 mengatakan beberapa hal yang terkait pengetahuan produk yaitu meliputi pertama pengetahuan tentang karakteristik, pengetahuan tentang manfaat, ketiga pengetahuan tentang risiko, dan terakhir pengetahuan tentang kepuasan. Lalu perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang tidak bergantung pada bunga tetapi merupakan lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Lalu loyalitas nasabah. Konsep loyalitas nasabah lebih kepada menjelaskan bagaimana perilaku nasabah terhadap produk bank syariah, komitmen untuk menemani nasabah dalam situasi di mana nasabah tidak ingin pindah. Bahkan terhadap produk atau jasa tersebut, nasabah akan secara sukarela merekomendasikan produk atau jasa yang menjadi produk atau jasa andalannya kepada rekan kerja, anggota keluarga, dan konsumen lainnya. Lalu ada hasil penelitian sebelumnya. Yang pertama ada penelitian dari Erinda Resti, Hafiz Arafik, dan Khairul Nisak dengan sampelnya pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang KM6 dengan alat ujinya regresi linear berganda dan variabel yang digunakan ada motivasi, pengetahuan produk perbankan syariah, dan keputusan menjadi nasabah bank syariah. Yang kedua ada dari Faisal Umar, Dani Hasibuan, dan Rahma Wahyuni tahun 2020 dengan sampelnya itu masyarakat Kota Langsa dan alat ujinya juga menggunakan regresi linear berganda dengan variabel yang digunakan. Yang pertama pengetahuan masyarakat, minat penerapan nilai Islam, dan kepuasan menggunakan tabungan perbankan syariah. Lalu yang ketiga ada dari Hafni Rahmayani, Muhammad Zuhir Shan, dan Hubul Watan tahun 2021 dengan sampel yang digunakan Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan alat ujinya regresi linear berganda dengan variabel yang digunakan motivasi menghindari riba, pengetahuan produk perbankan syariah, dan keputusan menjadi nasabah tabungan marhamah. Lalu ada dari Ade Indra Permana, Sugeng Lubar Prastowo, dan Erni Mardiani dengan sampel yang digunakan tuh Bank Syariah Mandiri KC Malang dengan alat uji yang digunakan juga menggunakan regresi linear berganda dan variabel yang digunakan motivasi menghindari riba, pengetahuan produk, dan keputusan menjadi nasabah. Lalu model penelitian pada penelitian ini yang pertama X1-nya itu motivasi menghindari riba, X2-nya pengetahuan produk perbankan, produk bank syariah, dan yang Y-nya loyalitas mahasiswa ekonomi syariah menjadi nasabah di bank syariah. Lalu ada hipotesis yang digunakan pada penelitian ini. Hipotesis yang pertama, HO-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi menghindari riba dan pengetahuan produk bank syariah terhadap loyalitas mahasiswa ekonomi syariah menjadi nasabah di bank syariah. Dan H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi menghindari riba dan pengetahuan produk terhadap loyalitas mahasiswa ekonomi syariah menjadi nasabah di bank syariah. Hipotesis kedua, H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi menghindari riba terhadap loyalitas mahasiswa ekonomi syariat menjadi nasabah di bank syariah dan hal satunya terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi menghindari riba terhadap loyalitas mahasiswa ekonomi syariah menjadi nasabah di bank syariah. Lalu yang ketiga, HO-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan produk bank syariah terhadap loyalitas mahasiswa ekonomi syariah menjadi nasabah di bank syariah dan hal satunya terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan produk bank syariah terhadap loyalitas mahasiswa ekonomi syariah menjadi nasabah di bank syariah. Lalu bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama ada definisi operasional. Variabel pertama motivasi menghindari riba merupakan dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang untuk menghindari bahaya riba atau bunga bank yang telah diharamkan oleh Allah dengan tujuan memulai transaksi yang lebih halal atau tidak dan tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Dan indikatornya yang pertama kebutuhan pengakuan bertransaksi sesuai syariah, yang kedua kebutuhan agar hartanya bersih dari praktik riba, dan ketiga pengetahuan tentang bahaya riba dan dosa besar riba. Lalu variabel kedua, pengetahuan produk yang dimiliki oleh konsumen mengenai produk atau jasa yang akan dikonsumsi. Dan indikatornya yang pertama, atribut produk, dan yang kedua, manfaat produk. Lalu variabel terakhir, loyalitas mahasiswa ekonomi syariah menjadi nasabah di bank syariah. Loyalitas adalah sikap menyenangi terhadap suatu merek yang dipresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap merek itu sepanjang waktu. Indikatornya itu kepuasan terhadap produk. Lalu ada pengukuran variabel. Yang pertama ada variabel independen. Variabel independen ini variabel bebas yang menjelaskan bagaimana penelitian memecahkan masalah. Variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat
baik secara positif maupun negatif. Variabel independen pada penelitian ini adalah motivasi menghindari riba X1 dan pengetahuan produk bank syariah X2. Lalu ada variabel dependen. Variabel dependen ini disebut juga dengan variabel endogen atau outcome. Variabel ini merupakan variabel yang akan menjadi fokus perhatian peneliti atau kepentingan utama penelitian. Sifat dan tujuan masalah dalam penyelidikan tercermin dari variabel terikat yang digunakan. Variabel dependen pada penelitian ini adalah loyalitas mahasiswa ekonomi syariah menjadi nasabah di bank syariah. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa prodi ekonomi syariah di Jabodetabek dan sampel pada penelitian ini itu menggunakan teknik accidental sampling, teknik random sampling yang yaitu metode dengan cara pengambilan sampel secara acak. Peneliti menyebarkan kuesioner berbentuk G-form kepada mahasiswa prodi ekonomi syariah yang berasal dari kampus di Jabodetabek dan akan diambil 100 respon mahasiswa yang mengisi kuesioner tersebut. Lalu teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang pertama dengan menyebarkan kuesioner atau angket dengan teknik pengumpulan data di mana responden diberikan serangkaian pertanyaan untuk dijawab. Tujuan dari kuesioner penelitian ini adalah untuk memperoleh data sampel bagi peneliti untuk memecahkan masalah dan penelitian dan menguji hipotesis yang dibuat. Responden survei adalah mahasiswa program studi ekonomi syariah yang ada di Universitas Jabodetabek. Kalau yang kedua dokumentasi, dokumentasi mengambil dan mengumpulkan data tentang hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, risalah, saksian, agenda, dan lain-lain. Dokumentasi penelitian ini terdiri dari data dan dokumentasi fotografi serta pengumpulan data yang terkait dengan penelitian. Lalu yang terakhir, teknik analisis pada penelitian ini, uji yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada uji asumsi klasik dengan menguji uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi. Lalu yang kedua ada uji koefisien korelasi dan determinasi, ada uji koefisien korelasi yaitu R, dan uji koefisien determinasi R kuadrat. Lalu yang terakhir ada uji hipotesis, yaitu yang pertama uji F secara simultan dan uji T secara parsial. Demikian penjelasan usulan penelitian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.